Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallahu, pertama bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullahi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa hijjul baiti, dan haji ke Baitullah, man, bagi orang istata'a yang mampu ilaihi, kepada Baitullah, sabilan, jalannya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul melanjutkan pengajian kita, di mana saat ini kita akan membahas tentang rukun-rukun Islam. Di mana seseorang ketika mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka rukun Islam inilah menjadi barometer keislaman seseorang. Makanya arkanul Islam artinya rukun. Rukun itu ruknun, atau artinya adalah asas, pondasi, tiang. Ya. Jadi tiang-tiang Islam itu, pondasi Islam itu dibangun terhadap 5 tiang. Makanya bunyal Islam ala khamsatin. Islam dibangun terhadap 5 pondasi. Makanya 5 pondasi ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita bisa melaksanakannya, kemudian meninggalkan salah satu dari yang 5 ini, berarti keislaman kita ibarat bangunan kurang tiang. Coba kalau bangunan kurang tiang gimana Pak? Ngegibeg, ya, goyang. Itulah makanya kelima-limanya, kalau ada kesempatan untuk melaksanakannya, wajib kelima-limanya dilaksanakan. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama, adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah ya. Itulah ya. Jadi itu wajib tuh. Ketika kita meragukan, udah bukan Islam lagi. Ini bahkan ini adalah ibarat kata pendaftaran Pak. Pendaftaran untuk jadi Islam itu harus syahadat dulu. Makanya syahadat itu ditaruh di nomor pertama. Jangan dulu sholat kalau belum bersyahadat. Percuma sholat tanpa syahadat. Jangan dulu puasa sebelum syahadat. Artinya rukun-rukun Islam yang berikutnya diterima dan gak diterimanya tergantung syahadatnya. Apa syahadat? Imannya berarti Pak. Makanya itulah alasannya kenapa kita tidak hanya diwajibkan ngaji fikih, tapi juga wajib ngaji tentang tauhid. Sebab memang tauhid ini ditaruh di nomor pertama. Sholatnya cakep tapi syahadatnya goyang. Syahadatnya nggak benar.
syahadatnya salah, artinya ragu, tidak ada kemantepan di dalam bersyahadat. Ya. Ketika orang mau masuk Islam, wajib membaca 2 kalimat syahadat walaupun tidak dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, jangan dipaksain bahasa Arab kalau dia nggak bisa. Kayak orang Cina, orang apa lagi Pak? Termasuk orang-orang yang sama sekali awam. Bahasa dia aja udah. Nah, nanti ada juru translate, juru penerjemah. Ya, kebetulan dia bisanya hanya bahasa Cina. Syahadat dengan bahasa Cina sah, asalkan kata ulama bahasanya syahadat. Saya bersaksi. Gimana kalau diganti? Saya mengetahui, nggak bisa. Nggak bisa. Harus syahadat, itu mutlak. Sebab itu langsung adalah sebuah kalimah yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya, jadi nggak bisa diganti. Jadi harus syahadat mutlak. Ya. Jadi Bapak jaga jarak ya. Tolong jangan terlalu dekat. Ya. Ya. Jangan terlalu dekat ya. Kita hormati anjuran pemerintah untuk menjaga jarak satu dengan yang lain ya. Sama istri juga jaga jarak. Sama istri 1,5 meter itu kalau tidur. Itulah. Jadi seperti itulah Pak ya. Jadi nggak boleh diganti kalimat yang lain, harus saya bersaksi. Itu mah terserah mau bahasa apa. Kalau bahasa Sunda kula nyaksian. Kalau bahasa Jawa nyong nyakseni, kulo nyakseni. Kalau bahasa Indonesia saya bersaksi. Itu mah terserah. Atau bahasa apa nih? Ya. Terserah, bahasa Inggris, bahasa Perancis, asalkan benar-benar translate, artinya perpindahan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa yang lain tanpa merubah kata. Nggak ada masalah. Itulah sah-sah saja. Walaupun dia bisa bahasa Arab bahkan Pak. Walaupun dia bisa bahasa Arab, kok syahadatnya baik bahasa Indonesia misalkan, tetap sah dianggap masuk Islam. Makanya ini hati-hati. Syahadat ini kalau orang sudah bersyahadat, dia Islam. Gak perlu kita mencurigai, jangan-jangan pura-pura. Gak perlu. Masalah hati, masalah serius enggaknya dia bersyahadat, itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita diwajibkan untuk melihat zohir. Zohirnya sudah bersyahadat, perlakukanlah dia seperti orang Islam. Jangan suka dicurigai macam-macam. Rasulullah pernah memberikan peringatan keras kepada seorang sahabat yang artinya sikap dia itu menganggap ada seorang baca 2 kalimat syahadat namun dia menganggap syahadatnya palsu. Artinya meragukannya. Akhirnya oleh Rasul ditegur. Rasul tidak senang dengan sahabat yang masih mempersoalkan masalah hati ketika seseorang sudah baca 2 kalimat syahadat. Itulah ya syahadat. Ini penting Pak nih. Nah kita semua sudah bersyahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kalau yang masuk Islamnya, kalau yang Islam turunan tidak wajib baca syahadat Pak. Bapaknya Islam, ibunya Islam, brosot keluar dari dalam kandungan, ampe tua nggak pernah baca syahadat sama sekali. Ini lagi contoh nih. Bapak ibunya Islam dan dia juga masih Islam, nggak menyatakan murtad, nggak menyatakan keluar dari Islam. Sama sekali nggak pernah baca syahadat dari brosot sampai meninggal. Ya, berarti kan parah nih. Ini udah stadium akhir nih. Bener-bener modal turunan doang. Tetap Islam. Walaupun sama sekali nggak pernah kedengeran baca syahadat. Kenapa sebabnya? Kedua orang tuanya Islam. Itulah. Ya, jadi kalau kedua orang tuanya sudah Islam, kita nggak perlu lagi tuh
mempertanyakan apa agamanya, ya. Walaupun kelihatan nggak pernah sholat, tetap assalamualaikum, udah, ya. Nah yang kedua, wa iqamus sholati adalah menegakkan sholat. Setelah syahadat, kewajiban yang kedua adalah sholat. Makanya kalau kita dibagi ibadah itu Pak, ibadah badan itu ada dua. Ibadah badan nih badan, ini ada dua. Ada qalbiyah, ada zahirah. Ada qalbiyah, ada zahirah. Nih kita ngaji agak dalam nih, ya. Daripada mikirin corona melulu, ya. Mendingan mikirin rukun Islam, ya. Kita serahin aja lah, makanya kita doain mudah-mudahan para medis, para dokter, para perawat, para pejuang, Allah berikan kemenangan dan keberhasilan, kesehatan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Itulah ya. Jadi artinya berikan ibadah itu ada dua. Ada ibadah badan berupa zohir. Zohir itu yang kelihatan mata Pak. Kelihatan oleh mata zohir. Sholat, puasa, haji, zakat, apalagi Pak, baca Quran, itu ibadah zohir. Nah ibadah zohir yang paling utama adalah sholat. Itu tuh, udah gak ada tanding betul. Ibadah zohir artinya ibadah yang kelihatan oleh mata kita, yang dilakukan oleh fisik zohir, ini adalah sholat. Itu ibadah yang paling utama, udah gak bisa dikalahin lagi. Yang kedua puasa, yang ketiga haji, yang keempat adalah zakat. Itulah. Makanya jangan bangga orang umroh bolak-balik tapi sholat kagak. Makanya sangat aneh. Bangga haji, bangga umroh, sholat seketemunya. Sholat kagak diurus. Padahal kalau mau hitung-hitungan pahala, lebih gede pahala sholat. Nih sekarang nih kan kita sulit haji. Nah mudah-mudahan si haji yang sampai gagal Pak ya. Umroh juga sekarang sulit karena keadaan seperti ini. Banyak pahala yang bisa kita dapat mirip pahala haji dan umroh. Kalau saya bahas dalilnya banyak sekali Pak. Bapak sholat berjamaah, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, itu kata Nabi pahalanya seperti pahala haji yang diterima. Coba tuh, ya. Kemudian sholat sunnah Bapak berangkat sholat sunnah secara misalkan yang dijamahin kayak sholat taraweh, sholat idul fitri, ya. Kalau sekiranya masih memungkinkan sholat secara berjamaah, itu pahalanya seperti umroh. Bahkan ada lagi Pak, Bapak sholat ketika matahari terbit, itu disebut sholat sunnah isyraq. Nah syuruk tuh, waktu syuruk jam berapa tuh? Jam 5 lewat 55. Disitulah waktu sholat isyraq, ya. Itu pahalanya kata Nabi seperti pahala haji dan umroh. Ya, cuman yang cakep jangan pulang Pak. Dari subuh beres wirid terus duduk baca Quran. Atau ngapain aja lah walaupun gak baca Quran. Tiduran. Ya. Itikaf. Nanti kalau sudah isyraq, kalau yang batal wudu, sholat. Dapat. Itu tuh. Gak usah pusing-pusing kita mikirin kapan Ka'bah dibuka. Mending ke sono. Udah dibuka juga belum tentu ke sono. Ya. Artinya jangan berkecil hati. Masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita laksanakan, pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Cuman tetap tidak bisa disebut haji dan umroh. Pahalanya hanya pahalanya yang mirip. Bukan berarti dia ntar habis sholat isyraq ngaku haji lagi, ya. Itulah ya pahalanya, ya. Itu Pak sholat isyraq kali-kali Pak, ya. Mumpung sekarang nih lagi kemana-mana, mendingan ya habis subuh kita jangan dulu pulang wirid, ya kan.
Mungkin bertahan sampai 5:30 kali, ya 5:30 brother. Nah 5:30 udah mulai tuh, udah mulai kunang-kunang, ya pandangan udah mulai beda, mulut mulai mual, ya kan? Ya, tapi kalau kita punya wiridan khusus masih nggak ini sih Pak. Bapak punya wiridan khusus nih, itu nggak kerasa, tahu-tahu jam 6 aja, ya. Walaupun nggak tiap hari, ya berapa misalkan lagi sempet itu sholat isyraq, ya itu pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Itulah ya. Ada lagi ibadah badan cuman qalbiyah, bangsa batin, bangsa hati. Banyak iman, ma'rifat, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho, mahabbah, taubat. Masih banyak sekali lah ya. Itu adalah sifat-sifat ibadah hati. Sabar itu ibadah hati Pak. Ada orang kena musibah, sabar ya kan. Kan gak kelihatan oleh mata. Kenapa disebut qalbiyah? Kenapa disebut batin? Karena gak kelihatan. Kita gak bisa ngelihat, gak bisa ngebedain mana yang sabar, mana yang gak sabar. Bukan mulut. Saya mah sabar, ya kan. Gampang itu ngomong begitu mah. Hati, apa sabar? Sabar itu tarkus suhti, kagak ngedumel. Nerima dengan senang hati segala cobaan dari Allah. Itu namanya sabar. Tetap stabil kalau bahasa kita mah. Ya, sholat tetap sholat, ngaji tetap ngaji. Usaha tetap usaha, itu namanya sabar, nggak ada perubahan, artinya hatinya biasa aja. Itu kan sabar mah nggak ketahuan Pak, nggak ketahuan, sabar. Nah ini ibadah batin yang paling mulia apa? Yang paling afdol, iman jelas. Iman Pak. Ibadah hati yang paling mulia adalah apa? Iman. Ya. Nah ini Pak nih, perlu kita telusuri. Kadang-kadang kita bingung Pak ya. Kok ini ada orang ibadah kagak capek-capek. Nih kita nih sedikit nih agak kita bongkar nih. Kita bongkar apa rahasia orang ibadah gak capek-capek. Kita mah duduk baru 15 menit udah kesemutan, ya kan. Leher udah ngedadak ini, kolesterol naik ya. Langsung panas itu nih. Saya juga sama Pak, bukan saya sama. Artinya berarti kan kita perlu dibongkar apa sih rahasianya? Apa sih rahasianya orang tuh kadang ibadah kuat banget ya. Saya suka lihat itu ada orang baca Quran sampai 3 juz, 4 juz ya kan. Saya sendiri ya Allah, ini pasti ada rahasianya. Nah ini kata Syekh Nawawi, ternyata kata ulama, ibadah zohir, ibadah batin, ini yang paling utama tetap ibadah batin. Kok ibadah batin? Ibadah zohir tanpa ibadah batin kayak kacang gak ada isi, cangkang doang. Cangkang doang Pak. Sekarang begini, batin doang gak ada zohir, gak mungkin. Palsu itu mah. Saya walaupun gak sholat, hati saya mah bersih. Nah ini perlu perlu di karantina orang yang mau begini nih. Ya. Nggak ada begitu. Kalau batinnya bersih, pasti kelakuannya juga bersih. Batin bersih akan terpancar dari sikap. Sholat, ngaji. Jadi begini Pak, iman itu kan sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Apa tanda iman? Mau ke masjid. Apa tanda iman? Mau baca Quran. Apa tanda iman? Mau sodakoh. Itu. Makanya yang paling utama adalah ibadah batin. Setelah batinnya bagus, atau pasti itu mah zohirnya juga bagus. Sekarang bagus zohir doang, batin gak bagus, gak akan bertahan lama. Gak akan bertahan lama Pak. Mau sholat, mau ngaji, lagi nyalon doang. Ya. Lagi orang sono Pak. Ya. Ada sodakoh ternyata. Nah itu ya. Jadi artinya kita ini kalau memang asli dari batin bakal bertahan. Nah ini sedikit kita mendalami apa sih rahasia orang ibadah pada kuat-kuat benar.
Kita bahas saja ini Syekh Nawawi, Pak. Kata Syekh Nawawi, semua itu tidak akan bisa terjadi, artinya kekuatan di dalam beribadah, nggak bosan beribadah kecuali kita telah melakukan tafakur. Semua itu bersumber dari tafakur. Gimana cara tafakur? Kata Syekh Nawawi, anna tafakur ala khamsati aujuh. Tafakur itu ada 5 perkara. 5 perkara ini bisa kita tafakurin, maka siap-siap dia akan merasakan kelezatan hidup dunia dan akhirat. Nih dibahasnya mah gampang, prakteknya coba nih, ya. Nah, walaupun kita belum bisa mempraktekannya, mudah-mudahan dengan tahu paling tidak kita mudah-mudahan ada rencana mau ngelaksanain. Gimana sih cara tafakur? Tafakur tuh begini, Pak, merenung, ya, berpikir, itu namanya tafakur. Yang pertama adalah imma fi ayatillah wa yalzamu tawajjuh wal yaqin. Wa yalzamu tawajjuh ilaihi wal yaqin bihi. Yang pertama adalah tafakur tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang tersurat di dalam Al-Quran atau yang tersirat, yang tercipta di seluruh alam semesta ini. Ini semua dari ujung barat sampai ujung timur, semua yang ada di langit dan di bumi dan ada yang di antara langit dan bumi, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tafakurin itu tuh. Tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi. Tafakurlah, berfikirlah, telitilah, renungkanlah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nanti timbulnya? Akan makin yakin kalau Allah itu maha kuasa. Makin mantap ketauhidannya. Makin kagum dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari buah hasil tafakur, keimanannya makin hebat. Ya. Ini para ulama Pak nih, soal corona nih. Emang para ulama yang bersima lebih banyak tafakur mereka mah. Nih corona ini ada apa dengan corona? Pasti ada hikmah. Sebagian orang ngejerit stres dengan corona. Tidak sedikit gara-gara corona sujud syukur. Contoh, lapas. Berapa narapidana sujud syukur coba Pak? 30.000 lebih lapas dibebaskan. Narapidana dibebaskan. Gara-gara apa? Sujud syukur coba Pak. Masya Allah. Artinya kan bagi sebagian orang bencana, tapi bagi dia, sampai nangis-nangis itu Pak. Untung ada corona, tapi nggak ngomong gitu dia nggak ngomong begitu. Cuman kalau diterjemahin kayak begitu tuh ngomongnya. Coba kalau kagak ada masih ngedekem gua, ya, Masya Allah. Apalagi ketika mal-mal besar tutup. Ketika pasar-pasar kaget tutup, warung-warung kecil keprok Pak. Bahkan ada beberapa tukang dagang, alhamdulillah pasar kaget tutup ya. Warung gua jadi rame. Ya. Ya. Kan dulu waktu masih ada mall ke mall ya kan jalan-jalan. Sekarang beli rokok ke tetangga, beli gula ke tetangga, beli apa lagi Pak? Beli sabun ke tetangga. Dulu kemana coba? Dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke Alfa, dikit-dikit kemana? Sekarang keluar takut, lah tetangga aja. Tuh kan? Mungkin Allah lagi ngedidik kita. Jangan banyak jalan-jalan. Ya. Itulah Pak. Makanya yang ngewarung menyenggol, sekarang menyenggol Pak. Sekarang ya kan? Masya Allah. Terus sekarang malah dia ngegebeg. Ya, makanya kalau pabrik lesu justru pedagang kecil. Ngejawab dia mah lagi naik. Kata Allah gantian mungkin ya. Coba lihat warung sekarang. Di mana-mana warung-warung kecil rame karena mal-mal pada tutup. Ini hikmah yang bisa kita gali. Berarti Allah ingin ada keadilan mungkin dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita mah giliran bayar kontan ke mall, pas ngutang ke warung tetangga, pensuwe. Awal bulan ke mall, akhir bulan ke mana orangnya coba? Ya. Tapi sekarang udah dah tetangga aja gua ya kan. Itu kan artinya hikmahnya itu Pak. Jadi persatuan. Yang kedua,
adalah fi ni'matillah wa yatawalladu anhul mahabbah. Yang kedua adalah merenung tentang nikmat-nikmat Allah, maka akan tumbuh rasa cinta dan syukur kepada Allah. Ya. Nih kata kita nih. Pertama tadi tuh, biar mantap keyakinan, renungkan ciptaan Allah semua. Nanti kita nggak akan pernah mencela Allah. Kenapa sebabnya? Kita tafakur. Orang yang masih mencela Allah belum paham kalau Allah itu segala penciptaannya ada hikmahnya. Nggak akan ada celaan. Orang itu kalau sudah tafakur pasti kesananya makin hormat sama Allah Subhanahu Wa Taala, makin kagum sama Allah. Dan yang selanjutnya jangan hanya ciptaannya, nikmat yang sudah Allah berikan ke kita, coba ingat-ingat, tafakurin. Nikmat napas. Coba kalau kita napas kita udah kagak lancar. Orang-orang mau napas aja pakai tabung. Satu tabung berapa duit, Pak? Masya Allah, napas gratis. Mata masih bisa ngelihat. Kita nggak usah bicara duit dulu nih. Yang di seluruh tubuh kita aja nih. Maka kita akan apa timbulnya kalau kita sering mikir-mikir nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmat Allah, merenungkan nikmat Allah, timbulnya apa? Makin cinta kepada Allah, makin bersyukur kepada Allah. Nggak ada orang yang rajin tafakur banyak ngeluh, nggak ada. Sebab kenapa? Yang dia pikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mata masih bisa ngelihat, kaki masih bisa jalan, ya kan? Alhamdulillah, ya Allah, masya Allah, ya kan? Itu baru mata dia udah nggak sanggup dia. Mujinya kepada Allah luar biasa, baru mata doang. Coba bapak nih, bapak jajal, merem, kemudian jalan, maka bapak akan ngerasain beginilah keadaan orang yang tidak punya penglihatan. Kemudian kita melek, plek, ya Allah. Ya. Betapa repotnya, Pak. Pendengaran alhamdulillah masih normal. Kalau kita budeg, orang angop dikira nanya, ya kan. Udah tahu lagi angop. Iya. Ya kan. Itu kan. Jadi ribet, Pak. Alhamdulillah kita masih punya pendengaran. Makanya ini tafakur tuh ada 5. Yang pertama kita tafakurin semua ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagus, Pak. Bapak sekolah tentang biologi, fisika, kimia, silakan. Ini sekarang nih hasil tafakur, Pak. Universitas ternama di Indonesia sudah menemukan senyawa yang bisa membunuh virus corona. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Prestasi Indonesia luar biasa, Pak. Universitas ternama, saya lupa nama universitasnya, dia sudah menemukan semacam zat senyawa yang bisa membunuh virus corona. Dan ini sedang diteliti secara medis. Kalau cocok akan diproduksi secara massal, bahkan akan dikirim ke internasional. Ini luar biasa. Mau doain mudah-mudahan lancar, Pak ya. Cuman pasti tanya itu dosennya berapa lama kira-kira penelitiannya? 1 tahun katanya. Ya. 1 tahun ya. Cuman artinya kata dosen kami akan percepat ya. Artinya kabar gembira, Pak. Orang Indonesia juga pintar-pintar. Di Palestina sudah ditemukan. Ya, artinya alhamdulillah, Pak. Ini ya, kalau kita baca sejarah, Pak, dulu ada korela ya. Banyak kan, ada Ebola, ada lagi apa tuh yang lumpuh itu, polio. Itu kan dulu penyakit mematikan semua, Pak. Jangan dikira itu puluhan juta yang mati itu. Jangan dikira. Makanya nauzubillah min zalik. Kalau saya baca sejarah itu, Pak, penyakit sampai kayak dulu flu Spanyol itu kan sampai 50 juta orang itu waktu itu kan yang mati seluruh dunia. Ya. Tapi ketika ditemukan vaksinnya, ya, makanya sekarang mudah-mudahan. Jadi setiap virus seperti itu, ketika belum temukan vaksin memang terus ya sulit dikendalikan. Tapi ketika vaksin sudah ditemukan, ya akhirnya bisa di stop. Ya, makanya doain nih para dokter biar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk sehingga bisa menemukan obat ya untuk bisa membunuh virus
corona. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan dan kesabaran, ketegaran, kesehatan, keselamatan, sehingga kita semua tetap sehat, tetap prima, panjang umur, kuat iman Islam, sampai akhir, sampai wabah ini selesai, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin